Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi ya dalam ilmu kimia ya. Apa kali ini yang akan kita bahas? Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kita lanjutkan yang kemarin kita bicara masalah hibridisasi, sekarang kita coba dengan domain elektron ya. Nah, ini nampaknya lebih mudah lagi sebetulnya sih ya, dan sering digunakan untuk menentukan bentuk daripada suatu struktur ruang daripada molekul ya. Nah, struktur ruang molekul ya melalui domain elektron ada Weissenberg ya. Teori seperti ini menyatakan bahwa semua elektron valensi, elektron pada kulit luar, baik yang berikatan atau berpasangan elektron bebas, menempati kedudukan di sekitar atom pusat. Sedemikian rupa sehingga tolak-menolak antara pasangan elektron memiliki pengaruh yang sekecil mungkin. Ya, teori Weissenberg ini setiap molekul diberi notasi khusus untuk menunjukkan jumlah pi pasangan elektron ikat dan p adalah pasangan elektron bebas suatu molekul. Ya, nah untuk domain elektron pada kulit luar, senyawa kovalen yang dibentuk oleh lebih dari satu atom terdapat pasangan elektron ikat atau P ya, dan pasangan elektron bebas atau P ya. Ulangi lagi, pada kulit luar senyawa kovalen yang dibentuk oleh lebih dari satu atom terdapat pasangan elektron ikat. Ada pasangan elektron ikatnya P dan pasangan elektron bebasnya P, di mana urutan kekuatan daya tolak menolak antara pasangan-pasangan elektron dapat secara singkat ditulis. Yang paling terbesar adalah misalnya pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, diikuti pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikat. Yang paling terkecil adalah pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron ikat. Kemudian kita lihat dari domain elektron ya, dalam menentukan bentuk molekul ya, harus menentukan posisi atom pada pasangan elektron. Ya, kita lihat di sini. Kalau dia punya dua pasangan elektron dikatakan dengan linier. Kemudian kalau dia punya tiga pasangan elektron itu namanya trigonal planar. Kalau dia mempunyai 4 pasangan elektron itu disebut dengan tetrahedral. 5 pasangan elektron itu bisa adalah trigonal bipiramida. Dan kemudian kalau dia memiliki 6 pasangan elektron itu adalah oktahedra ya. Nanti kita lihat di sini adalah masalah domain elektron dari berdasarkan bagan yang ada. Domain elektron adalah kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron di atom pusat. Untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron, kita harus mengetahui jumlah pasangan elektron ikat Pi dan pasangan elektron bebasnya. Jadi harus tahu berapa jumlah pasangan elektron ikat dan berapa jumlah pasangan elektron bebas. P adalah pasangan elektron yang digunakan untuk mengikat atom lain, sedangkan P adalah pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Jadi tadi sudah dikatakan kalau misalnya pasangan elektronnya di sini adalah 2, di mana terdiri daripada ikatnya 2, bebasnya 0, maka bentuknya adalah linier seperti ini. Ya, ini hanya punya satu-satunya. Tetapi kalau misalnya di pasang elektronnya 3, di mana di sini pasangan elektronnya 3, bebasnya 0, itu dikatakan dengan segitiga datar ya, atau dikatakan trigonal planar, hal semacam itu. Kalau di sini 3, nah di sini mungkin saja satu elektron akan terlepas ya. Jadi di sini 3 ini terbentuk dari 2 pasangan elektron ikat dan 1 pasangan elektron bebas. Bentuknya ya ini hilang. Nah, bentuknya seperti ini, maka bentuknya seperti V. Ya. Kalau 4, nah 4 ini kalau jumlah pasang elektronnya 4, kemudian pasang bebasnya 0, maka bentuknya adalah tetrahedral. Ya, ini bentuknya tetrahedral kayak gini. Nanti Bapak ajarkan bagaimana cara menulisnya. Kemudian kalau di sini 4, pasang elektronnya ikatnya 3, bebasnya 1, jadi hilang 1 di sini. Maka bentuk molekulnya akan berbeda lagi, ya. Namanya di sini adalah ya segitiga piramida. Ya, bentuknya segitiga piramida di sini atau trigonal piramida. Bentuknya seperti ini, ya.
Kalau 4 terdiri pada 2 dengan 2, hilangnya 2 di sini. Ya, hilangnya 2. Bentuknya jadi bentuk apa? Bentuknya adalah bentuk V. Jadi ini dilambangkan dengan AX ya. Jadi tipenya apa? Tinggal ditulis AX2 E2 ya. Kalau misalnya di sini 5, 5, 0, itu bentuknya segitiga bipiramida. Jadi bentuk segitiganya ada 2, bagian atas dan bagian bawah. Maka dikatakan bipiramida. Kalau ikatnya 5, bebasnya adalah 0 atau AX5. Kalau kehilangan salah satu, ya gitu kan. 5, di sini 4 dengan 1, AX4, E1, berarti ada hilang 1. Maka di sini adalah bentuknya adalah tetrahedral terdispersi. Ya, kalau kehilangan 2, sini 3 dengan 2, kehilangan 2 di sini, maka bentuknya menjadi bentuk T. Jadi AX2E2 ya. Nah, ini ya. Kemudian kalau 5 ya, kehilangannya di sini P-nya 2, E-nya 3 gitu kan. P-nya 3, jadi hilangan 3. Di satu hilang jadi sini, maka bentuknya linear. Linear itu adalah garis lurus. Kemudian kalau 6, 0 di sini AX0 tidak ada, maka bentuknya oktahedral AX6. Kalau 6 kehilangan ikatannya jadi 5, kemudian pasang elektron bebasnya 1, AX5 E1. Maka kehilangan salah satu sini, maka segi 4 piramida. Segi 4 di sini, kalau tadi segi 3, kalau ini segi 4 piramida. Kalau ada 2 hilang, bagian atas bagian bawah hilang, maka segi 4 datar. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat secara keseluruhannya ya. Nah, ini contoh-contohnya ya yang tadi Bapak jelaskan, ini adalah senyawa-senyawanya ya. Kalian bisa pelajari lebih mendalam lagi ya. Ini Bapak ngasih contoh yang cukup banyak hal semacam itu. Nah, kemudian kita bahas lagi selanjutnya adalah ya, bagaimana kita meramalkan bentuk molekul ya atau teori domain elektron tersebut. Pertama adalah atom pusat dinyatakan dengan lambang A di sini. A lambang ini atom pusatnya. Domain elektron ikat P dilambangkan dengan X di sini dan berapa jumlah bilangannya di sini. Kemudian domain elektron bebas P ya dilambangkan dengan E di sini. Ya, ini adalah merupakan satu bulat. X ini pasangan elektron ikat, di sini E adalah pasangan elektron bebas ya. Nah, selanjutnya kita mengambil suatu contoh ya. Contoh di sini ya, BeCl2 ya, tadi udah. Be itu elektron valensenya 2 ya. P-nya karena Cl-nya 2 berarti 2 ya. Nah, nanti kalau ini dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi ikatnya ada 2, ininya ada 0, maka bentuknya adalah linear. Ya, nih kalau untuk hibridisasi dijumlahkan, kalau ini dikurangi sama B di sini mempunyai elektron valensi 3 ya, kalian bisa hitung lihat aja nanti. 3 dikurangi 3 0 ya. Nah, P-nya 3, P-nya 0, maka bentuknya adalah segitiga datar ya. Ya, terus kita lihat lagi yang lainnya ya, kita lihat lagi yang lainnya. CH4, C nomor elektron valensinya 4. Biar Bapak tekankan, C itu kan nomor atomnya 6, konfigurasinya 24, maka elektron valensinya 4. 4, ini ada 4 senyawa, 4 dengan 4, 4 dikurangi 4, 0. Jadi P-nya 4, P-nya 0, bentuknya adalah tetrahedral ya. Selanjutnya Bapak lihat lagi NH3 ya, NH itu ya ya, nomor atomnya 7 ya, jadi 25. Ya, elektron valensinya 5. Ya, di sini 3. 5 dikurangi 3. Berarti ada 2 ya, 2. 2 itu kita bagi 2 karena satu orbital isinya 1, berarti 1. Jadi P-nya ada 3, P-nya ada 1, maka dinamakan dengan segitiga piramida. Nah, ini gambarnya segitiga piramida ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya adalah H2O. Bentuknya apa nih? Ya. O itu kan nomor atomnya 8. 2, 6. Jadi elektron valensinya 6. Yang terikatnya ada ya, hanya ada 2 di sini. Jadi kalau menentukan atom pusat yang jumlahnya paling sedikit aja, bukan hanya yang di depan. Ya, H dengan O banyakkan H, berarti O menjadi atom pusat. Yang berikatannya 2 ya, berarti di sini
6 dikurangi 2, 4 bagi 2, ya. 4 bagi 2 menjadi 2, ya. Jadi P-nya 2, P-nya 2. Bentuknya adalah, ini kan tetahedral tadinya kehilangan 2, berarti bentuknya adalah bentuk V, ya. PCl5, ya. PCl5. PCl5 itu konfigurasi nomor atomnya 15 nih, ya. 285, ya. Maka elektron valensinya 5. Di sini 5 dikurangi 5 berarti 0. Berarti P-nya 0. P-nya 5, P-nya 0. Maka bentuknya segitiga di piramida. Ya. Kemudian kita lagi, ya kita coba dengan contoh-contoh yang cukup banyak supaya kita akan lebih mengasih. S16 nomor atomnya 286. Maka elektron valensinya 6. Ya, ada ikatannya 6. Kan 6 dikurangi 6, 0. Maka P-nya 6, P-nya 0 adalah oktahedral. Ya. CO2. Yang paling sedikit adalah C. Maka C-nya adalah nomor atomnya tadi kan 6, 2, 4. 4 elektron valensinya, 4. Nah, kemudian di sini O-nya ada 2. 4 dikurangi, di sini adalah dikurangi 2, ya. 4 dikurangi, karena di sini O-nya adalah 2, ya. Oksigen itu dia untuk stabil ada pelukan 2, maka di sini ada dimasukkannya 2. Maka menjadi 4. 4 dikurangi, di sini 4. Ya, jadi 4 per 2 sama dengan 0. Ya, kalau yang kemarin-kemarin seperti ini kan yang dikeluarkannya 1, tapi yang di sini ada dikeluarkannya oksigen itu 2. Ya, 2, 8, 6 kurang stabil, maka perlu apa? 2 elektron. Ya, nah gitu kan, 2 elektron, maka 2 kali 2 berarti 4. Artinya di sini kalau P-nya tetap 4, tapi di sini nanti sisa elektronnya menjadi 0. P-nya 2, P-nya 0, berarti bentuknya linier. Ya. Kemudian lagi, ya kita lihat lagi yang terakhir, tentu saja di sini ada muatannya, ya. I 7, ya elektron valensinya. Di sini I ini hanya sel ini hanya melepaskan 1 elektron, 7, yang dipakainya 4, ya. Berarti 7 dikurang 4, karena di sini muatannya negatif, maka di sini akan berubah menjadi muatan positif, 1 bagi 2 menjadi 2. P-nya 4, P-nya 2, maka ya P-nya 4, P-nya 2, maka segi 4 datar. Ya, itulah penjelasan Pak Dedi mengenai ya domain elektron. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dengan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.